Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam sebuah acara rekoleksi pasangan suami istri, itu ada sesi saling memuji pasangannya ya. Seorang ibu itu memuji suaminya, dia merasa bangga betul dengan suaminya karena suaminya ini orang yang bertanggung jawab. Ceritanya begini, dia cerita bahwa suami saya ini orangnya bertanggung jawab sekali. Saat kami setelah menikah itu sama-sama dari desa itu, suami pergi ke kota, bekerja di kota, tapi saya disuruh tinggal di desa dengan anak-anak. Suami berjanji nanti kalau di kota ini sudah punya rumah sendiri itu, nanti baru diboyong dari desa ke kota gitu. Itu supaya juga tidak membebani dia sebagai istri dalam merawat dan mengasuh anak-anak. Dan dia mengatakan betul suami saya itu janjinya terpenuhi betul, bahwa dia itu membuatkan kami rumah di kota dan memboyong akhirnya kami dengan anak-anak itu ke kota. Saya menyatakan dari itu saya percaya betul suami saya memang orang yang bertanggung jawab, apa yang dia katakan sungguh-sungguh dipenuhi, dan itulah yang sekarang menjadikan kami juga saya merasakan ya, hidup dalam kebahagiaan bersama suami, dan merasakan betul bagaimana dia suami yang memenuhi janjinya dan berjuang keras, dia seorang pekerja keras untuk itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
kita saja seperti sharing ibu tadi itu bisa bangga dengan orang lain yang sungguh-sungguh, yang orang yang kita kasih juga yang sungguh-sungguh menepati janji, ya, berjuang keras untuk itu. Yesus dalam Injilnya yang kita dengar hari ini juga demikian. Dia menjanjikan kepada Anda dan saya dan dia berjuang keras untuk itu. Sehingga digambarkan betul bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh memperjuangkan umatnya. Aku pergi ke rumah, di sana banyak tempat tinggal. Jangan kamu gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Digambarkan. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Itu yang sungguh diperjuangkan oleh Yesus bagi Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ya, bukan hanya kehidupan bahagia di dunia yang fana ini, tapi menjanjikan kehidupan abadi yang jelas itu. Supaya percaya kepada Dia itu, karena Dia menyediakan tempat bagi Anda dan saya gitu. Nggak usah bingung-bingung, repot-repot. Tempat itu disiapkan oleh Tuhan Yesus sendiri bagi Anda dan saya, bagi kita semua. Ya, orang menyebutnya surga boleh, tapi itu tempat yang dimana kita itu akan bersatu dengan Kristus dan Bapa. Tempat yang sungguh-sungguh dimana Bapa berada, aku berada, Yesus berjanji, dan kamu berada. Sebuah penyatuan yang sungguh-sungguh ilahi, yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Makanya dalam iman kepada Kristus itu sebenarnya bukan persoalan hitung-hitungan dosa dan pahala, enggak. Sejauh seberapa besar pahala kita itu tidak mampu untuk membuat rumah di surga. Rumah di surga itu dibuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku di mana aku berada, supaya aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, iman inilah yang menjadi iman bagian dari Paskah kita, bahwa Kristus yang memperjuangkan kehidupan umatnya itu sampai merelakan diri, mengorbankan dirinya, wafat di kayu salib, bahkan terus memperjuangkan umatnya untuk bersatu dengan Dia dalam kehidupan di surga bersama Dia sendiri gitu ya. Ini lalu menjadikan Anda dan saya itu sungguh-sungguh makin diteguhkan untuk semakin beriman kepadanya dan merasakan sungguh bahwa iman Paskah yang kita percaya itu penyelamatannya itu sampai tuntas, sampai akhir gitu ya. Bahwa kita akan masa depan Anda dan saya itu secara visioner adalah bersatu dengan Kristus dan Bapa di surga. Nah, tantangan milenialnya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih itu? Ini kan lagi rame di medsos nih ya, lagi viral ini, orang membanding-bandingkan surga antar agama. Oh, kalau agama ini surganya model begini. Oh, kalau agama itu surganya model begini-begini. Oh, kalau agama ini surganya modelnya begini-begini gitu. Sepertinya itu bersaing gitu, menawarkan lo hidup surga itu seperti apa gitu. Ya silakan gitu ya. Tapi surganya orang Katolik itu ya bersatu dengan Kristus dan Bapa, dan yang memperjuangkan adalah Tuhan Yesus gitu. Dan itu surganya orang Katolik itu jelas digambarkan Injil hari ini. Bagian dari sungguh-sungguh kemurahan hati Tuhan, bagian dari belas kasih Tuhan kepada umatnya gitu. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau surganya ukurannya adalah soal kenikmatan duniawi sampai puncak ya, itu kan kebutuhan jasmani tubuh kita yang fana ini aja. Ada yang menyanyi surga itu wah nanti di sana bisa makan sepenuh-penuh sepuas-puasnya, nggak bisa kuliner di sini, bisa kuliner di sana. Ya itu kan ukuran perut itu kan kita tinggalkan di duniawi ini dan sebagainya. Bagi kita sebagai pengikut Kristus, surga kita adalah kebersatuan dan di situ ada kebahagiaan abadi. Dan digambarkan bagaimana kebahagiaan dan kemuliaan abadi itu karena kita tinggal bersatu
dengan Allah Bapa dan dengan putranya Yesus Kristus itu. Maka panggilannya adalah bagi kita semua itu ya, sungguh menghayati iman akan apa yang sungguh Yesus janjikan kepada Anda dan saya dan sedang diperjuangkan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Bagaimana iman itu sungguh yakin, percaya kepada Kristus yang menjanjikan tuntas sampai kehidupan abadi itu. Jadi tidak usah bingung mikir-mikir surganya agama lain itu lapo, kakean gawean. Pikirlah surgamu sendiri yang sudah dijanjikan oleh Yesus kepada kita itu. Ya. Dan ini yang menjadikan kita itu lalu kemudian merasakan kekuatan syukur dan panggilan. Makanya Yesus mengatakan, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sehingga jaminan akan kebahagiaan yang kekal dan kemuliaan yang abadi itu yang menjadi milik kita itu harusnya mendorong kita itu untuk kemudian optimis dalam hidup di dunia ini dan dipanggil untuk bisa melakukan pekerjaan Allah itu. Tidak cemas nanti kalau saya mati gimana ya, nanti masa depan saya gimana ya, nanti kalau saya gini gimana ya, tidak perlu. Karena itu iman kepada Tuhan Yesus itu sudah jelas seperti itu. Yang jelas adalah bahwa Anda dan saya itu dipanggil untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama Tuhan sendiri sebagai pekerjaan Kristus. Makanya dalam bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul itu bagaimana para rasul itu membagi karya-karya Allah ini, ya, di antara umatnya itu. Bahwa para rasul itu bagian doa dan pelaksanaan firman. Lalu untuk pelayanan sosial itu dipilih para diakon, ya, Stefanus dan yang lain itu melakukan karya-karya Allah. Demikian juga bagaimana panggilan di dalam bacaan yang kedua itu sungguh digambarkan dari surat pertama Rasul Paulus itu. Kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada Anda siapapun kita itu dipercaya untuk boleh turut serta ya melaksanakan karya-karya Allah di dunia ini. Sekecil apapun itu sangat berharga untuk sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kesaksian kehidupan abadi yang dijamin oleh Kristus itu nampak dalam karya-karya kita. Karya-karya yang dikerjakan Tuhan juga dikerjakan kita sebagai umatnya. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin bingung dan ragu atas masa depan Anda bersama Tuhan Yesus. Anda yang bingung, mungkin, waduh aku wis soro saiki kok nanti hidup di surga nanti yo gak tercukupi lagi bagaimana dan sebagainya. Semoga iman yang kuat atas Kristus yang bangkit, yang menjanjikan kehidupan abadi yang nyata dan jelas bagi Anda, meneguhkan Anda kembali untuk turut berjuang bersama Kristus, melaksanakan karya-karya ilahi yang nyata dalam hidup sehari-hari. Kita bisa merefleksi juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sejauh mana iman kita akan hidup bersama Kristus di masa depan gitu ya. Kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengekspresikannya, bagaimana kita mengungkapkannya dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, dan tidak perlu gelisah dan tidak perlu khawatir. Semoga kita semakin diteguhkan dengan sabda Tuhan ini dan semakin yakin Tuhanlah yang memelihara hidup Anda dan saya, Tuhanlah yang memelihara keluarga Anda dan menjamin kehidupan Anda sampai tuntas bersatu dengan Bapa dan Kristus sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Mari kita bangkit berdiri.